Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak, kita ucapkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dianggap gila oleh masyarakat, tapi justru hidupnya membawa berkah bagi sekelilingnya? Pernahkah kamu mendengar tentang orang yang dicaci karena penampilannya, tapi ternyata doanya lebih cepat sampai ke langit? Apakah mungkin orang yang kita anggap tidak waras, justru lebih dekat kepada Allah dibanding kita yang merasa waras? Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah potret nyata dari kehidupan seorang manusia yang tak pernah kita pahami, sampai dia pergi untuk selamanya. Dan ketika ia tak ada, barulah semua menyadari siapa sebenarnya dia. Kisah ini terjadi di sebuah kampung kecil yang bernama Kedung Lintang. Sebuah desa di pinggiran kabupaten, yang lebih sering terdengar kodok bernyanyi daripada deru kendaraan. Disinilah hidup seorang lelaki tua yang dikenal dengan nama Mbah Kuncung. Namanya mungkin terdengar lucu, tapi kisahnya tidak. Hari-hari di kampung Kedung Lintang berjalan biasa saja. Warga hidup rukun, walau kadang ribut soal lahan parkir motor di masjid, atau siapa yang nyolong ayam tetangga. Tapi di antara wajah-wajah itu, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian. Entah karena tingkahnya, entah karena auranya yang sulit dijelaskan. Namanya Mbah Kuncung. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok dan sebelum tukang bubur keliling lewat, Mbah Kuncung sudah duduk di pos ronda. Bukan untuk jaga malam, tapi untuk menyanyi sendiri. Keras, tanpa irama, tanpa nada, tapi dengan semangat penuh seolah sedang manggung di istana presiden. Oh, nasi akingku lebih enak dari sate. Awas, ada tuyul lewat. Jangan ditabrak, ibunya belum bayar SPP. Anak-anak kampung tertawa. Kadang mereka ikut menari di dekat Mbah Kuncung, menirukan gerak-geriknya yang absurd. Ada yang mengejek, ada yang melempar kulit pisang. Tapi Mbah Kuncung tidak pernah marah. Justru dia ikut tertawa. Warga dewasa punya dua pendapat tentangnya. Yang satu bilang, dia gila karena trauma masa lalu. Konon dulunya Mbah Kuncung pernah gagal nikah, dan akhirnya menghilang ke hutan selama 3 tahun. Versi lain bilang, dia terkena santet dari dukun karena menolak ikut aliran sesat. Tapi sebagian orang yang lebih tua, hanya diam. Mereka tak berani sembarangan bicara soal Mbah Kuncung. Ada satu kebiasaan aneh yang tidak pernah bisa dijelaskan. Setiap malam Jumat, Mbah Kuncung menabur garam di 4 penjuru desa. Kadang sambil tertawa, kadang sambil berzikir pelan. Biar jin lapar nggak bisa lewat. Aku yang jaga kampung ini, katanya suatu malam, saat ditanya oleh Pak RT. Orang-orang menganggap itu lelucon. Tapi anehnya, setiap kampung sebelah diganggu makhluk halus atau mengalami kesurupan massal, Kedung Lintang selalu aman. Suatu hari, seorang dukun dari desa seberang bernama Ki Ramdan membuka praktik pengobatan alternatif di pinggir sawah, dekat perbatasan kampung. Baru 3 hari buka, mendadak ia jatuh pingsan tanpa sebab. Istrinya bilang, suaminya bermimpi dipelototi lelaki tua gimbal yang marah sambil membawa tongkat api. Saat dibangunkan, Ki Ramdan gemetar, lalu berkata, tutup saja tempat ini. Tempat ini dijaga oleh cahaya yang menolak kegelapan. Warga sekitar mulai mengaitkan peristiwa itu dengan, ya, siapa lagi kalau bukan Mbah Kuncung. Tapi lagi-lagi, tak ada yang berani menuduh langsung. Tingkah lucu Mbah Kuncung pun makin menjadi-jadi. Pernah suatu pagi, ia menyiram kuburan dengan air teh manis. Saat ditanya kenapa, dia menjawab, biar arwahnya segar, masa tiap hari minum tanah terus.
Ada juga hari di mana dia berkeliling membawa kipas angin rusak, sambil berkata, "Lagi usir angin puting beliung yang ngintip kampung kita." Anehnya, meski semua tertawa, ada satu hal yang tak bisa dibantah. Kampung ini seperti dijaga sesuatu yang tidak kasat mata. Kejadian besar pertama terjadi di malam Jumat Kliwon. Seorang bocah bernama Joko, berumur 7 tahun, mendadak kerasukan. Mulutnya mengeluarkan suara berat seperti kaset rusak. Matanya melotot. Ia mengamuk dan menghancurkan kendi air di rumahnya. Semua orang panik. Dukun kampung sudah menyerah. Ustadz lokal pun belum datang. Tiba-tiba, muncul Mbah Kuncung berjalan pelan, membawa tas kresek lusuh berisi daun kelor, garam, dan sebotol minyak goreng cap ayam jago. "Tenang, ini jin lapar. Mau disuguhi gorengan," katanya sambil nyengir. Semua terdiam. Takut, tapi penasaran. Mbah Kuncung menempelkan daun kelor ke ubun-ubun Joko, lalu menyiramkannya dengan minyak goreng. Tak lama kemudian, Joko berteriak, tubuhnya kejang, lalu pingsan. Saat sadar, bocah itu hanya berkata, "Tadi ada kakek berjubah putih bilang aku jangan nakal lagi." Orang-orang mulai berpikir, siapa sebenarnya Mbah Kuncung? Cerita mulai menyebar. Dari warung kopi sampai ke musola, dari ladang sampai ke grup wa ibu-ibu PKK. Warga mulai ragu. Apakah selama ini mereka sudah menertawakan seseorang yang sebenarnya lebih dekat dengan Allah? Mereka belum tahu jawabannya. Tapi yang pasti, kisah Mbah Kuncung baru saja dimulai. Sejak malam kerasukan Joko itu, suasana kampung Kedung Lintang mulai berubah. Orang-orang yang biasanya hanya mengolok-olok Mbah Kuncung, kini mulai memperhatikannya diam-diam. Yang tadinya memanggilnya orang gila, perlahan-lahan menyebutnya Mbah. Dan yang dulu hanya melihat kelucuannya, kini mulai merasakan aura aneh yang menyelubungi dirinya. Namun bukan berarti semua orang langsung percaya. Beberapa tetap menuduhnya sebagai tukang sihir. Beberapa menganggap semua itu hanya kebetulan. Tapi, sebagaimana cahaya tak bisa disembunyikan, kebenaran pun makin hari makin terang. Di sisi lain, kegelisahan mulai terasa di kalangan orang-orang yang selama ini bermain di balik tabir kegelapan. Para dukun, tukang pelet, penyebar susuk, dan pawang hujan palsu yang biasa berkeliaran di pasar malam, merasa terganggu. Banyak dari mereka mengeluhkan hal aneh. Jimat yang tak lagi bekerja, mantra yang gagal, jin peliharaan yang tiba-tiba hilang. Dan lebih dari itu, mereka semua punya mimpi yang sama. Dalam mimpi mereka, muncul seorang lelaki tua berambut gimbal, membawa tongkat bercahaya, menatap mereka dengan mata seperti bara api. Salah satu dukun tua, yang sudah puluhan tahun tidak pernah gagal dalam praktek hitamnya, akhirnya mengumpulkan beberapa murid dan rekan sejawatnya. Pertemuan itu terjadi secara diam-diam di sebuah rumah tua di pinggir hutan. "Kita tidak sedang berhadapan dengan orang biasa," katanya pelan. "Yang kalian anggap gila itu, bukan gila. Dia sadar penuh. Tapi dunianya bukan di sini. Ia ditugaskan untuk menjaga garis batas antara terang dan gelap. Dan kita terlalu dekat ke wilayahnya." Suasana mencekam. Beberapa dukun muda mencoba menyangkal, namun tetap tidak bisa menjelaskan mengapa usaha mereka gagal sejak Mbah Kuncung mulai sering duduk di pos ronda. Kembali ke kampung, kehidupan Mbah Kuncung tetap seperti biasa. Ia masih berjalan tanpa alas kaki. Masih membawa tas kresek berisi benda-benda aneh. Masih menyanyi dan tertawa sendiri. Tapi orang-orang mulai memerhatikan gerak-geriknya lebih seksama. Pernah suatu sore, langit mendung pekat. Hujan deras mengguyur semua desa di sekitar Kedung Lintang. Petir menyambar,
Angin menerbangkan atap, pohon-pohon tumbang. Tapi anehnya, Kedung Lintang hanya diguyur gerimis. Tak ada angin, tak ada sambaran petir. Dan siapa yang pertama kali muncul pagi harinya? Mbah Kuncung. Dengan sebatang bambu kecil di tangan, berjalan dari arah makam umum, sambil bergumam. Sudah tak apa, mereka cuma lewat, tapi tak jadi mampir. Orang-orang terdiam. Mereka tahu, dia bukan sedang bicara tentang manusia. Hal aneh berikutnya terjadi di warung kopi milik Bu Darmi, janda muda yang paling cerewet sekedung Lintang. Beberapa hari terakhir, Bu Darmi merasa warungnya sepi. Padahal sebelumnya selalu ramai. Ia curhat ke tetangganya, lalu disarankan untuk mencoba susu pemikat dagangan dari dukun di kampung seberang. Setelah memakai susuk itu, benar saja, warungnya ramai kembali. Tapi, bersamaan dengan itu, ia mulai sering melihat bayangan hitam di dapur. Piring-piring pecah sendiri. Dan satu malam, ia melihat anaknya berdiri di sudut ruangan dengan mata kosong, menggumam pelan. Bu, dia tidak suka kau pakai itu. Dia sudah datang. Bu Darmi histeris. Ia lari dari warung dan berteriak minta tolong. Tetangga datang, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya Mbah Kuncung muncul, membawa centong nasi dan sebotol minyak goreng lagi. Mana anaknya? Yang ganggu dia bukan jin biasa, tapi jin kontrak yang kelaparan. Tanpa banyak basa-basi, Mbah Kuncung menyuruh semua orang keluar dari dapur. Ia masuk sendiri. Beberapa menit, sunyi. Lalu terdengar suara panci jatuh. Kemudian tawa. Tawa Mbah Kuncung. Ia keluar sambil berkata, "Sudah, jinnya pergi. Tapi jangan pernah panggil dia lagi. Mereka itu kayak debt collector. Datangnya manis, perginya bawa nyawa." Setelah kejadian itu, Bu Darmi membuang semua jimat dan susuk. Ia berhenti nyinyir dan mulai aktif ikut pengajian. Pelan-pelan, sosok Mbah Kuncung tidak lagi ditertawakan. Kini orang-orang mulai memberi salam saat bertemu. Mulai menyediakan makanan kecil di pos ronda. Beberapa bahkan mencium tangannya, meski beliau menepis dan berkata, "Aku ini tukang sapu langit, bukan kiai. Jangan berlebihan." Tapi tetap saja orang-orang mulai menjaga sikap. Namun tidak semua senang. Beberapa dukun yang merasa terganggu, mulai menyusun rencana. Mereka tak bisa membiarkan keberadaan Mbah Kuncung mengganggu lahan mereka. Dan dalam pertemuan rahasia berikutnya, mereka bersepakat, jika dia memang wali, kita akan tahu. Jika tidak malam Jumat besok, kita datangkan yang lebih kuat dari jin manapun. Dan malam Jumat itu telah mendekat. Langit Kedung Lintang mulai gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang membuat daun-daun terasa berat, dan angin berhembus seperti berbisik, bukan berdesir. Hari itu malam Jumat, tapi bukan malam Jumat biasa. Malam itu adalah malam yang sudah ditandai sejak jauh-jauh hari oleh para dukun kampung seberang. Di balik pohon beringin tua, di tempat-tempat yang tak dijamah cahaya, mereka telah mempersiapkan sesuatu. Mantra dibaca, darah ayam hitam diteteskan. 7 kendi diletakkan mengelilingi sebuah boneka anyaman yang katanya bisa menjadi wadah arwah pemangsa jiwa. "Kita akan mengusir si tua gila itu dari desa ini," kata salah satu dukun dengan suara serak. "Kalau dia bukan wali, maka malam ini dia akan dibungkam." Para dukun memejamkan mata, memanggil satu nama dari alam gaib yang sudah lama tidak disebut. Jin Kolbu Arsal. Jin penjaga batu hitam dari puncak Gunung Kembar, yang dulu pernah digunakan untuk menenggelamkan satu desa. Sementara itu, di kampung Kedung Lintang,
orang-orang tak tahu apa-apa. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun ada satu orang yang tak pernah tidur di malam Jumat, Mbah Kuncung. Malam itu, ia duduk di dekat sumur tua, sendirian, menghadap ke arah barat daya. Mulutnya komat-kamit, tapi bukan menggumam sembarangan. Ada irama pelan, doa yang berulang, sholawat, zikir, satu demi satu. Tiba-tiba, ayam jago milik Pak Bardi berkokok. Padahal belum subuh. Anjing di pinggir jalan menggonggong ke arah yang sama, ke arah sumur tempat Mbah Kuncung duduk. Dan tak lama langit berubah. Bukan hujan, bukan angin, tapi seperti ada kabut hitam yang turun, melingkupi seantero kampung. Hawa dingin, aroma belerang samar, dan suara bisikan. Bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang sedang gelisah. Beberapa warga yang masih terjaga malam itu melihat pemandangan aneh. Dari arah sawah, tampak bayangan-bayangan tinggi besar bergerak pelan. Mereka seperti asap berbentuk tubuh. Ada yang matanya menyala merah. Ada yang menyeret rantai. Dan mereka bergerak menuju satu titik. Menuju Mbah Kuncung. Pak RT yang saat itu kebetulan lewat, langsung bersembunyi di balik gerobak cilok. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tubuh-tubuh kabut itu mengepung Mbah Kuncung dari 4 penjuru. Inikah akhir dari orang gila yang katanya wali? Pikirnya. Apa benar mereka datang untuk mencabut nyawa? Tapi belum sempat ia menarik nafas, tiba-tiba Mbah Kuncung berdiri, perlahan, mengangkat tangannya ke langit. Suaranya rendah, tapi bergema ke segala arah. Wahai yang datang membawa kegelapan, jika kalian diutus untuk menguji, maka aku ridho. Tapi jika kalian diutus oleh yang merasa memiliki bumi ini, maka sampaikan, aku ini bukan siapa-siapa, tapi aku dibentengi oleh Yang Maha Kuasa. Sekejap, langit menyala putih, bukan petir, tapi seperti cahaya yang turun dari langit, menyebar dari atas kepala Mbah Kuncung. Tubuh-tubuh kabut itu berteriak. Bukan suara manusia, tapi lengkingan yang membuat anjing berhenti menggonggong dan burung-burung jatuh dari dahan. Dan dari balik kabut, muncullah sosok besar. Besar sekali, hitam. Matanya biru menyala. Dialah Jin Kolbu Arsal, yang dipanggil oleh para dukun tadi malam. Tapi, Mbah Kuncung tidak mundur. Ia justru melangkah maju. Menatap mata jin itu, tanpa takut. Tangannya menggapai ke dalam tas kreseknya. Lalu, ia mengeluarkan sendok nasi dari kayu. Semua yang menyaksikan saat itu tidak percaya. Jin sebesar gunung, dihadapi dengan sendok nasi. Mbah Kuncung mengangkat sendok itu ke atas, dan berkata, aku bukan siapa-siapa, tapi aku menyebut nama Allah. Lalu, ia menghentakkan sendok itu ke tanah. Sekali, dunia menjadi hening. Angin berhenti. Waktu seakan membeku. 1 detik, 2 detik, dan tiba-tiba tubuh Jin Kolbu Arsal meledak menjadi debu cahaya. Bayangan-bayangan hitam lenyap. Udara kembali hangat. Dan ayam jago berkokok sekali lagi. Pagi hari, warga menemukan Mbah Kuncung tertidur di dekat sumur. Damai, masih dengan sendok nasi di tangannya. Di sekelilingnya, daun-daun kering membentuk lingkaran seperti sajadah. Pak RT mendekat, hendak membangunkannya. Tapi sebelum menyentuh, Mbah Kuncung membuka mata dan berkata, sudah pagi, ya? Aku lapar. Ada nasi kucing. Orang-orang menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bingung. Bagaimana bisa seseorang yang dianggap gila
mampu mengalahkan sesuatu yang tak pernah mereka lihat, tapi selalu mereka takuti? Mbah Kuncung berdiri, merapikan rambutnya dengan ranting, lalu berjalan ke warung Bu Darmi, memesan teh manis dan tempe goreng. Hari itu, kampung tidak gaduh, tapi langit terasa lebih bersih. Setelah malam Jumat yang mencekam itu, nama Mbah Kuncung makin sering dibicarakan. Bukan hanya di Kedung Lintang, tapi juga kampung-kampung sekitarnya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi semua sepakat. Ada sesuatu yang tidak biasa pada lelaki tua berambut gimbal itu. Beberapa orang yang dulunya menganggapnya orang gila, kini mulai mendekat. Minta air putih dari botol kresek hitamnya. Minta doa, minta berkah, bahkan ada yang minta jodoh. Tapi Mbah Kuncung tetap seperti biasa. Ia tak mengubah penampilannya. Masih memakai sandal jepit beda warna. Masih duduk di pos ronda sambil nyanyikan lagu tak jelas nadanya. Masih menolak disebut Kiai atau Ustadz. Aku ini cuma tukang jagain gang, katanya. Yang punya kekuatan, itu Allah. Suatu hari, sebuah sepeda motor tua datang ke kampung. Di atasnya duduk seorang lelaki tinggi kurus dengan sorban lecek di pundaknya. Namanya Ustadz Karim. Dulu ia adalah tokoh agama yang disegani di kampung sebelah. Tapi belakangan, ia jatuh miskin dan dianggap menyimpang karena mengajarkan hal-hal yang terlalu dalam untuk orang awam. Kedatangannya mengejutkan warga. Tapi lebih mengejutkan lagi, saat Ustadz Karim mencium tangan Mbah Kuncung dan berkata, "Maafkan aku, Guru, aku dulu tak mengerti siapa engkau." Orang-orang kaget. Mereka pikir Mbah Kuncung hanya orang tua aneh dari kampung. Tapi kini, seorang ustadz datang dan menyebutnya guru. Mbah Kuncung tertawa keras. "Oh alah, si Karim, masih suka ribut soal hilafiah. Sudah, duduk, minum kopi. Nanti kita ngobrol tentang perjalanan roh." Malam itu, banyak orang diam-diam mencuri dengar obrolan mereka. Tapi yang dibahas bukan tentang surga atau neraka, melainkan tentang jalan sunyi para kekasih Allah. Tentang ilmu yang tak bisa dibaca dari kitab, tapi harus dilalui dengan kesabaran, ujian, dan pengorbanan. Beberapa hari kemudian, muncul tamu lain. Seorang perempuan tua dengan wajah penuh bekas luka. Namanya Mbok Minem. Dulu ia dikenal sebagai dukun pelet paling ampuh di pasar malam. Tapi kini ia datang dengan kaki bengkak, wajah pucat, dan suara gemetar. Aku sudah kehilangan semua. Jin-jinku pergi. Suaraku dibisiki setiap malam. Tolong, Mbah, aku ingin bertobat. Warga yang mendengarnya jadi takut. Tapi Mbah Kuncung hanya mengangguk pelan. Akhirnya datang juga waktumu. Duduk sini. Kita belajar menghapus jejak dosa. Ia mengajak Mbok Minem duduk di dekat sumur tua. Mereka membaca zikir bersama. Dan ketika air sumur disiram ke kepala perempuan tua itu, bekas lukanya perlahan memudar. Beberapa yang menyaksikan langsung menangis. Bagaimana bisa seorang yang begitu jauh dari jalan kebaikan bisa dituntun kembali oleh orang yang mereka anggap tak waras? Tak berhenti di situ. Malam demi malam, makin banyak orang-orang terbuang datang ke Mbah Kuncung. Ada mantan maling yang sudah tobat. Ada pemuda yang dulu kesurupan dan sekarang jadi suka ikut jamaah. Ada anak kecil yang katanya bisa melihat makhluk halus, tapi jadi tenang setelah dikasih tusuk gigi dari Mbah Kuncung. Warga mulai sadar, yang datang ke Mbah Kuncung bukan orang biasa, tapi mereka yang tak diterima di tempat lain. Orang-orang yang haus pada ketenangan, tapi tak tahu harus kemana. Dan entah bagaimana,
Mereka semua seperti dipanggil oleh sesuatu menuju Mbah Kuncung. Satu sore, Pak RT menghampiri Mbah Kuncung yang sedang duduk di bawah pohon mangga. "Mbah, sebenarnya jenengan ini siapa? Tuh, kenapa semua orang aneh malah nyariin jenengan?" Mbah Kuncung tertawa. "Aku ini siapa? Hehe, cuma orang yang pernah terjatuh, dan tak ingin yang lain jatuh terlalu dalam. Kadang, Allah justru mengangkat orang-orang yang pernah dihina, untuk menjaga orang-orang yang sedang terluka." Pak RT terdiam, tak bisa menjawab. Tapi sejak saat itu, ia tak lagi memanggil Mbah Kuncung dengan nada bercanda. Ia bahkan mulai ikut tahlilan, dan menyumbang karpet baru untuk pos ronda. Namun, di balik semua perubahan itu, ada satu bahaya yang belum sepenuhnya hilang. Beberapa dukun yang dulu mencoba mengusir Mbah Kuncung masih belum menyerah. Mereka mengirim satu utusan terakhir. Seorang perempuan muda, berparas cantik, bersuara lembut, tapi bukan manusia biasa. Dan malam itu, perempuan itu duduk di samping Mbah Kuncung, membawa termos teh dan sekotak roti sobek. Ia tersenyum manis, menatap mata Mbah Kuncung dan berkata, "Mbah, saya ingin belajar zikir. Boleh?" Dan disinilah cerita makin rumit. Karena yang duduk di sampingnya bukan sekadar manusia, tapi makhluk halus yang menyamar, membawa ujian terakhir bagi sang wali gila. Malam itu, suasana kampung Kedung Lintang terasa lebih hening dari biasanya. Angin seperti malu untuk lewat, dan suara jangkrik pun seolah menahan napas. Di bawah lampu remang pos ronda, Mbah Kuncung duduk bersila. Seperti biasa, di sampingnya ada sebotol air putih, sebungkus kerupuk udang, dan tas kresek legendaris yang tak pernah lepas dari tangannya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar langkah pelan. Bukan suara sandal jepit, bukan pula sepatu, tapi bunyi ketukan halus seperti tumit perempuan. Dan benar saja, seorang perempuan muda datang mendekat, berkerudung merah marun. Matanya teduh, senyumnya hangat. Tapi ada sesuatu yang aneh, terlalu sempurna. "Assalamualaikum, Mbah. Saya pendatang baru. Namaku Ayu." Mbah Kuncung menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. "Waalaikumsalam, Enduk. Silakan duduk. Tapi sebelum ngobrol, makan dulu kerupuknya. Biar nggak malu sama yang lihat." Ayu tersenyum, lalu duduk di sisi Mbah Kuncung. Ia membuka termos dan menuangkan teh manis ke 2 gelas plastik. Tangannya lembut, gerak-geriknya sopan, suaranya penuh adab. Tapi, hewan-hewan kecil di sekitar pos ronda langsung menghilang. Seekor kucing yang tadi tidur di bangku panjang tiba-tiba lari terbirit-birit ke semak-semak. Mbah Kuncung hanya memandangi teh yang dihidangkan, lalu tertawa kecil. Tehnya manis, tapi ada rasa getah akar hitam. Airnya dari sumur mati, dan kamu pakai tangan kiri waktu menuangnya. Ayu terdiam. Senyumnya perlahan hilang. Ia menatap Mbah Kuncung dengan pandangan tajam. "Mbah, saya datang untuk belajar. Kenapa langsung dituduh yang tidak-tidak?" "Aku tidak menuduh, Enduk. Aku cuma membaca aroma. Dan kamu wangi, tapi bukan wangi manusia." Detik itu juga, suasana berubah. Angin berembus kencang. Lampu pos ronda berkedip-kedip. Ayu perlahan bangkit, tapi bukan seperti orang biasa berdiri. Kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang setinggi dada Mbah Kuncung. Rambutnya tergerai tanpa ditiup angin. Dan matanya berubah menjadi hitam pekat. "Aku dikirim untuk memikat hatimu. Tapi rupanya, kau bukan manusia biasa." Mbah Kuncung berdiri. Ia tidak panik, tidak takut.
tidak pula berteriak. Ia hanya membuka tas kresek hitamnya dan mengeluarkan sikat gigi bulu ayam. Kamu ini jin dari jenis sunar, kan? Yang pandai menyamar, tapi tidak kuat mendengar sholawat. Mbah Kuncung lalu membaca sholawat pelan, sambil menyikat tangannya sendiri dengan sikat gigi itu. Sekejap, tubuh Ayu terhuyung. Ia berteriak. Suara aslinya keluar, bukan suara perempuan lembut, tapi lengkingan parau penuh kemarahan. Cukup. Aku tidak bisa menembusmu. Aku akan kembali dan menyampaikan bahwa kau terlalu sulit ditaklukkan. Tapi sebelum ia pergi, Mbah Kuncung menatapnya tajam. Kamu bisa kembali, tapi jangan kirim yang lain. Bilang pada tuanmu, aku bukan musuhnya, tapi aku juga bukan hambanya. Ayu menghilang dalam pusaran asap putih. Suara tertawanya menggema di antara pepohonan, lalu lenyap seketika. Keesokan paginya, warga menemukan Mbah Kuncung masih duduk di pos ronda. Tapi di hadapannya ada sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Gelas teh dari semalam masih utuh, tapi di dalamnya ada bunga kamboja hitam yang tak layu. Pak RT yang melihat langsung tersedak sarapannya. Mbah, ini maksudnya apa? Mbah Kuncung hanya nyengir. Tadi malam saya ngobrol sama penjual parfum gaib, tapi dia salah pasar. Orang-orang pun tahu, bahaya masih mengintai. Musuh yang tak terlihat masih belum menyerah. Tapi mereka juga mulai paham. Selama Mbah Kuncung masih di kampung ini, ada yang menjaga mereka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, kejadian demi kejadian aneh membuat para tokoh kampung cemas. Apakah kehadiran Mbah Kuncung justru mengundang gangguan? Ataukah sebaliknya, semua ini sudah sejak lama mengintai, dan baru kini terlihat karena ada yang membukakan mata? Satu hal yang pasti, Mbah Kuncung belum selesai dengan ujiannya. Karena dari kejauhan, ada satu orang yang sedang datang dengan niat yang lebih gelap dari sekadar gangguan jin. Seorang lelaki, yang dulu pernah punya dendam pribadi pada Mbah Kuncung. Dan ia kini, membawa satu pusaka hitam warisan zaman Majapahit. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran tak selalu datang dari rupa yang rapi, ucapan yang fasih, atau tampilan yang agamis. Terkadang, Allah menitipkan wali-walinya di antara orang-orang yang kita anggap tidak layak. Namun merekalah penjaga negeri, penopang langit kampung, yang diam-diam mengusir mara bahaya dengan doanya, tanpa berharap dikenal apalagi dipuja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Kisah ini sepenuhnya fiktif. Disusun sedemikian rupa seolah nyata, agar kita bisa merenungi maknanya. Cerita ini tidak dimaksudkan untuk mencela, mengultuskan, atau menyesatkan, melainkan sebagai bentuk dakwah ringan dalam balutan kisah dan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih sudah menyimak kisah Mbah Kuncung, wali yang disangka gila. Jika Anda menikmati ceritanya, silakan tekan like, bagikan ke teman-teman, dan subscribe untuk mendukung hadirnya kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.